Ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Mufti selaku Ketua BPKN bahwa ini bukan hanya persoalan perdata atau persoalan administratif atau apalagi hanya minta maaf, tapi ini menjadi sebuah presiden yang sangat buruk di mana ada pelanggaran yang sifatnya pidana tetapi sampai sekarang belum disentuh secara pidana. Harusnya polisi langsung bergerak, tidak usah menunggu laporan dari masyarakat karena ini bukan delik aduan dan kasusnya sudah terang benderang, sudah sangat cetha welo-welo, sudah sangat jelas sehingga tidak perlu menunggu laporan atau apapun. Karena pertama ini sudah berjalan lebih dari 50 tahun karena restoran ini sudah berdiri sejak tahun 73 dan saya sangat yakin bahwa itu dilakukan secara sengaja, bukan kelalaian atau karena ketidaktahuan. Nah, ini tentu menjadi sebuah desain yang sangat merugikan konsumen, ya, baik secara moral maupun material, dan sebenarnya ini bukan hanya konsumen muslim saja, karena menyangkut halal itu kan diatur di dalam undang-undang, dan undang-undang tentu berlaku secara universal, bukan kepada kelompok tertentu. Jadi kelompok non-muslim pun sebenarnya juga dirugikan. Karena telah, Dirugikannya bagaimana Pak Tulus? ya karena mengkonsumsi barang yang tidak sesuai dengan labelnya. Ya, ini kan persoalan label. Barang harus sesuai dengan labelnya. Kalau labelnya mengatakan A, ya isinya harus A. Jangan labelnya mengatakan A, isinya B. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya kerugian ini bersifat universal, bukan kepada kelompok muslim saja, tapi kepada seluruh konsumen terkait dengan label. Memang wabil khusus kepada konsumen muslim. Nah, inilah yang kemudian kita dorong bahwa penutupan itu betul sebagai langkah mitigasi, tetapi mestinya ada upaya law enforcement yang lebih jelas, ada pro justisia dari pihak polisian untuk melakukan upaya-upaya yang lebih konkret. Mengapa? Karena ini kalau tidak dilakukan itu bisa menjadi presiden yang buruk, ya, seolah nanti ada pihak yang lain yang melakukan pelanggaran tapi kemudian dibiarkan, atau melakukan pelanggaran tapi kemudian cukup minta maaf. Ini tidak boleh, ya, karena saya menduga ini ada fenomena gunung es, ya, gitu. Baik, Pak Tulus, kalau kemudian kita mencoba melihat lebih besar lagi dari kasus ini, mencoba melihat dan mengkritisi ya pengawasan terhadap pengusaha makanan dan juga pengusaha restoran untuk melindungi konsumen muslim, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Atau kalau Anda melihatnya di sini, siapa sebenarnya yang lalai? Ya, ini memang saya kira bagian dari kelalaian dari pemerintah kota Solo secara keseluruhan, atau khususnya ke dinas perdagangan atau dinas kesehatan atau juga badan pom. Karena selama berpuluh-puluh tahun tidak melakukan pengawasan yang ketat, pengawasan yang dijalankan melakukan regular inspection, dan kemudian Pemkot hanya mampu memungut PAD-nya saja. Ini kan restoran pasti dipungut PAD, tetapi pemerintah tidak melakukan controlling, tidak melakukan quality control terhadap apa yang dijual di dalam restoran itu. Nah, inilah bentuk kelalaian yang seharusnya juga secara hukum pemerintah kota juga bertanggung jawab untuk kita persoalkan, karena telah membiarkan tanpa pengawasan adanya barang beredar yang ada di pasaran khususnya di kota Solo. Baik, Pak Mufti, ini kalau kemudian bisa menjadi, kalau tadi Pak Tulus bilang ini puncak gunung es, haruskah kemudian Pemda dan instansi terkait mungkin dari MUI, BPJPH, kemudian BPKN juga melakukan semacam audit massal ulang kepada semua pengusaha restoran, pengusaha makanan agar menjamin atau memberikan ketenangan kepada masyarakat muslim? Ya, jadi memang kalau yang kemudian masakan-masakan siap saji ini dan kemudian juga masakan-masakan yang lain kuliner tentu upaya bersama sudah dilakukan, tetapi bahwa preventif artinya terhadap tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentu harus ada tindakan bersama kan gitu, dan ini dilakukan karena ini sifatnya di daerah, artinya kan pantauan kita tentu ada keterwakilan daerah kan gitu, apa Pak Tulus tadi menyampaikan bahwa Pemda harus lebih agresif kan gitu, dalam kan tidak banyak artinya perusahaan-perusahaan yang di daerah itu yang bisa terdeteksi, dan tentu ini banyak alat misalnya rapid test untuk menguji halal haram itu ada kan gitu misalnya, dan saya kira itu dengan hitungan 5 menit seperti kita saat COVID itu bisa dilakukan kan gitu. Ini tentu ada rapid testnya ya Pak Mufti?
Ada banyak sekali alat untuk Oke. uji kandungan babi, uji untuk kandungan-kandungan yang lain, alkohol dan sebagainya itu banyak sekali rapid test yang ada kan gitu. Jadi sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan preventif dan kita ingin menyerukan kepada konsumen kita ingin punya tadi kata Pak Tulus ya tentu detektif produk kan gitu. Artinya upaya itu mungkin kita akan serukan kepada komunitas-komunitas kita, komunitas konsumen cerdas dan tentu kepada masyarakat yang memang ragu-ragu terhadap produk tentu bisa melakukan tes sendiri dengan rapid kan gitu. Tentu nanti uji lab dan pemerintah itu akan cepat dan ketika ada pelanggaran seperti itu ya harus segera represif dilakukan penutupan dan sanksinya dan kemudian juga jelas ini melanggar kan gitu. Jadi upaya-upaya konkret itu terus dilakukan dan tentu inilah pemerintah memang harus hadir kan gitu karena ada 3 pihak yang bertanggung jawab. Pertama tentu konsumen sendiri karena konsumen juga harus cerdas kan itu jangan sampai membeli barang kita nggak melihat label, tidak melihat kedaluarsa, tidak melihat kandungan dan tidak melihat kuantiti harga dan sebagainya kan gitu. Dan Iya. yang kedua pelaku usaha juga harus patuh artinya jangan kemudian memberikan sesuatu yang di luar dari sesuatu yang diperjanjikan. Ini kan semacam perjanjian meskipun tidak langsung kan gitu. Artinya ini kategorinya orang halal tetapi ternyata ada mengandung babi kan gitu. Tentu ini sebuah keyakinan yang saya kira kita paham bahwa kalau muslim ya tentu ini haram kan gitu dan kita yakin bahwa nggak apa-apa ditulis haram sekalian biar masyarakat tahu dan tentu di promonya dan kemudian di mana-mana sekalian biar masyarakat kalau memang nggak mengendaki itu ya tentu tidak melakukan itu kan gitu dan itu yang dari sisi kemudian dari sisi pemerintah tadi cepat saya menarik tetapi bahwa upaya presip harus dilakukan kalau enggak nanti banyak sekali seperti ini seperti kemarin kejadian yang makanan anak-anak itu juga mengandung babi kan gitu meskipun Iya. label halal dan sebagainya masih sangat banyak dan apalagi sebenarnya masih banyak lagi ini kata Pak Tulus tadi Gunung Es benar bahwa banyak rumah makan yang secara sengaja dan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini dan contoh Solo ini tentu menjadi contoh bersama untuk seluruh Indonesia biar tidak ada kejadian serupa kan gitu di provinsi atau di kota-kota yang lain itu. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan sama-sama simak pernyataan berikut ini. Ya kalau menurut hukum Islam karena tidak tahu ya nggak apa-apa. Karena tidak tahu sehingga yang berdosa itu yang apa? Yang warungnya, yang pemilik warungnya itu yang berdosa karena menipu ya, menipu. Tapi yang pelanggan karena tidak tahu ya dihukumi tidak apa-apa. Jadi kekhawatiran bahwa itu termasuk makan haram nanti doanya nggak dikabulkan dan seterusnya itu tidak benar ya. Karena tidak tahu kecuali kalau memang sudah tahu nekat lah itu berarti makan haram. Itu dulu pernah tuh seorang ulama ya bertamu di seseorang terus dikasih daging babi tapi Pak Kiai tadi nggak tahu. Setelah makan setelah selesai baru dikasih tahu ya Pak Kiai nggak apa-apa. Oh itu saya nggak tahu ya meskipun makan babi saya nggak dosa karena nggak tahu. Jadi malah pernah merasakan daging babi tapi tidak dosa karena nggak tahu. Jadi ini untuk menghilangkan keresahan masyarakat Ya, ini kan Pak ya. jadi yang sudah terlanjur langganan berpuluh-puluh tahun nggak apa-apa karena nggak tahu. Ya pemirsa itu tadi pernyataan dari Ketua MUI Kota Solo Abdul Aziz yang intinya ingin menenangkan masyarakat, menggarisbawahi kalau masyarakat tidak tahu artinya tidak dosa dan dosa itu ditanggung oleh pengusaha yang kalau kemudian memang terbukti sengaja melakukan penipuan. Pak Tulus komentarnya mungkin artinya memang masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir kalau tidak tahu. Dari sisi masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi dari sisi hukum agama sebenarnya tidak apa-apa, Pak Tulus. Ya memang secara saya bukan ustadz walaupun pakai peci, secara fikih memang seperti itu. Kita tidak keman syariat kalau memang tidak tahu. Tetapi kan akhirnya dengan kasus ini menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan bagi masyarakat yang telah mengkonsumsi ayam tersebut karena ternyata kemudian tidak halal. Ya ini yang kemudian pada konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen
konsumen yang telah membeli ayam di restoran Widuran ini itu sangat dirugikan. Karena apa? Karena telah mengkonsumsi barang yang tidak digendaki, padahal di labelnya ada kata halal atau di spanduknya ada kata halal. Jadi konsumen dirugikan secara moral maupun material, dan oleh karena itu sebenarnya pada kasus ini konsumen bisa menuntut ganti rugi kepada restoran Widuran tersebut, ya, ganti rugi secara perdata. Ya, misalnya berapa dia telah membeli ayam tersebut dalam satu waktu, bisa diklaim karena telah menjual produk yang cacat kepada konsumennya atau telah melakukan penipuan tadi, gitu. Baik, Pak Tulus, kalau kemudian dari sisi regulasi dan hukum, menurut Anda adakah yang perlu ditingkatkan agar pelaku usaha benar-benar serius dalam memastikan bahan makanannya dan kemudian mengumumkan secara jujur apa saja yang kandungan yang ada di dalam makanan yang dijualnya? Ya, kalau merujuk kepada 3 undang-undang tadi, ya, yang disebut oleh Pak Mufti, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada Undang-Undang tentang Pangan, ada undang-undang juga jaminan produk halal, bahkan undang-undang cipta kerja, maka pilihannya ada 2, bahwa label halal atau sertifikasi halal itu saat ini menjadi mandatori bagi siapapun produsen, khususnya produsen makanan minuman. Artinya apa? Tidak cukup bagi produsen hanya mencantumkan kata halal dengan tulisan Latin ataupun tulisan Arab sekalipun, tanpa ada backup sertifikat dari Badan Penerbit Jaminan Halal, ya. Iya. Dan 2, tidak dilarang menjual produk-produk yang tidak halal atau haram ataupun non halal, tetapi harus jelas informasinya, harus jelas labelnya. Jangan memanipulasi data, jangan manipulasi informasi, ini yang tidak boleh, ya. Dan oleh karena itu, agar ini dipatuhi oleh semua pihak, maka harus ada proses regular inspection, ya, yang dilakukan oleh badan-badan yang berkompeten, apakah itu Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan lain semuanya, sehingga tidak ada upaya penyalahgunaan, upaya penyimpangan yang tadi kata Pak Mufti, cukup dengan rapid test, kalau bisa ya harus dilakukan. Kalau sertifikasi halal memang rata-rata antara 2 sampai 3 tahun bisa direview ulang, apakah masih proses halal atau tidak. Gitu. Dan masyarakat juga jangan percaya ya kalau ada tulisan di restoran-restoran besar yang menyantumkan kata no lard, no pork, no alkohol, itu artinya tidak halal, ya. Tinggalkan, jangan dipilih restoran-restoran yang seperti itu. Halal itu tidak cukup dengan klaim no pork, no lard ataupun no alkohol. Iya. Harus dikasih oleh lembaga yang berkompeten. Itu edukasi yang harus juga diketahui oleh masyarakat ya, Pak Tulus? Ya. Oke.